Oke, selamat datang di episode pertama. Ntar dulu, ulangi. Belum siap. Oh, Jangan dipencet udah, biarin aja. oke, selamat datang di episode pertama Ngasal. Ngasal itu singkatan yang kita berdua ambil dari ngobrol soal arsitektur lanskap. Di sini kita akan bahas tentang apa itu lanskap arsitek dan sebagainya bersama gua di sini Reja dan gua sebagai berprofesi sebagai arsitek lanskap. Dan kemudian ini mungkin lu introduce diri sendiri kali biar enak. Nggak mau dikenalin. Ya ini temen gue Mulki. Jadi kita kuliah bareng kemudian lulusnya duluan gue sih. Iya, maaf. Terus kita Maaf banget. kita punya profesi yang ya kita lanjutin dari kuliah kita dulu Iya. sebagai arsitek, kemudian kita juga jadi bekerja di Bidang. Kita mau bahas apa nih di episode pertama nih enaknya nih? Kayaknya sih kalau di pertama ya, kita enaknya bahas soal landscape arsitek itu sendiri kali ya. Kayak biar orang Lu juga... sendiri? Hah? Gue enggak dong, kan lu sendiri. Maksudnya soal landscape arsitek, arsitektur lanskapnya kita bedah dulu deh. Biar orang-orang yang nonton tahu landscape arsitek itu apa sih. Jadi stay tune. Kayak aja. Pantengin kita terus di Ngasal. Oke. Oke, kali ini paling nggak kita bahas dulu deh. Apa sih landscape arsitektur itu? Kan mungkin sebagian orang juga belum tahu ya. Banyak orang awam yang nggak tahu nih soal landscape arsitek itu apa. Mungkin lu bisa bantu jelasin nggak? Kira-kira apa sih landscape arsitek itu? Kalau yang kita kan kuliah bareng nih, dosennya sama, Masih? kampusnya sama kan? Masa? Kalau gue sih di Harvard. Dulu di Harvard kan nih? Bukan. Oh, kirain Cinangneng gua. beda berarti beda. Mending sama kita dua-duanya lulusan Universitas Sakti, hidup di Sakti. Nah, kalau dulu kita diajarin kan dibilangnya tuh secara teori landscape arsitek itu gabungan ilmu dan seni. Jadi kayak kita di landscape arsitek itu akan melakukan perencanaan, perancangan, kemudian juga ada pelindungan kawasan-kawasan yang sekiranya itu tidak boleh terbangun, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau gua pribadi nih, gua udah merasa deket banget sama arsitektur landscape dari kecil. Ah, gila. Misalnya. Rumah nenek gua tuh dulu lumayan luas lah. Gemus. Ada 3 hektar. Wah, lebih. Jumawa, bos. Ini saya sudagar tanah ini, juragan tanah. Cukup lah untuk kita berkegiatan di luar rumah waktu gua kecil. Jadi di situ dia ada taman yang sederhana gitu dengan tanaman-tanaman yang pohon mangga, pohon pisang. Terus jadi di depan pagarnya tuh pohon-pohonan pohon hias tuh kayak kuping gajah. Terus zaman dulu kan belum ada penghalaman ruangan ya. Ya. Penghalaman ruangan Belum tuh. ada. Jadi nenek gua nanam Kamper. kenang. Kamu gede banget. Gua kira nama pohon kamper Pohon anjir. kenangan, jadi dia tiap sore tuh sebelum dia ngaji dia petikin terus taruh di mangkok buat bawangin ruangan. Oh, gitu bisa ya? Bisa. Oh, Nah, keren. Ada lapangan yang cukup lah buat main bola-bola pakai bola plastik gitu. Jadi gue sering tuh main sama temen-temen gue di halaman rumah nenek gue itu main bola, main petak umpet. Jadi buat gue tuh kalau gue tarik ke belakang lagi landscape tuh ya tempat gue interaksi, tempat gue olahraga, tempat gue main, tempat gue kayak aduh bete nih dalam rumah mulu. Bete. Kita kan PS masih. Iya sih. Ya gue juga ngerasain lah ya kalau soal landscape arsitek itu emang udah di kehidupan kita sehari-hari kalau menurut gua nih. Karena ya apa yang kita injek kayak tanahnya, terus tanamannya yang bisa bikin kita duduk di luar ruangan ya, itu udah nyampur gitu. Cuman mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa itu bagian dari arsitektur lanskap. Iya. Jadi memang kebanyakan orang nggak tahu nih ketika ditanya, lu tahu nggak arsitek lanskap itu apa? Nggak. Bisa bikin gambar rumah ya? Kan suka ada tuh pasti begitu kan? Ya wajar sih. Karena memang juga nggak ada yang nih yang sosialisasi soal profesi ini nih nggak ada. Jadi makanya kita coba buat ulas tentang landscape arsitek itu apa, sambil kita kasih contohnya. Misalnya, menurut lu, kalau contohnya itu kayak gimana? Contohnya sih ya kayak ya balik lagi kalau paling kecil ya mungkin taman rumah gitu ya. Iya. Kita Itu paling simpel lah ya, taman rumah itu paling simpel. kita merancang kayak kita merencanakan kemudian membangun supaya taman rumah itu jadi Iya. punya refleksi yang baik sama penggunanya. Iya.
mungkin bisa mengundang binatang-binatang gitu kayak di rumah nenek. Ah, Lagi tuh suka ada kadal, ayam, kucing. Zaman ini makin berkembang nih kan, kebutuhan orang untuk berinteraksi juga kadang bosan juga mungkin dia dia di dalam rumah interaksi sama orang-orang rumah, jadi dia iya sih. perlulah keluar gitu. Bener, 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 bener. Emang butuh ruang luar ya, buat interaksi selain di rumah gitu. Nah, kalau kalau kita kan ngerjain ruang luarnya nih, Mm. tapi mungkin orang masih rancu nih karena namanya ada arsitekturnya juga. Karena kalau arsitektur tuh identiknya sama bangunannya. Nah, terus apakah kalau menurut lu apakah kita bisa ngerjain bangunan juga atau kita khusus ruang luarnya atau kayak apa sih persamaan dan perbedaan arsitektur dengan arsitektur lanskap? Kalau menurut gue ya, kalau arsitektur itu emang fokus di bangunan. Fokusnya di bangunan. Soal strukturnya, terus fasadnya, apa segala macam. Tapi kalau di landscape itu mungkin bisa masuk ke dalam bangunannya atau di luar bangunannya. Tergantung nanti konteksnya seperti apa. Kalau menurut gua, karena gue pikir gini, sebetulnya landscape arsitektur itu luas banget. Segini? Kayak Segini. daun kelor, daun kelor, daun kelor. Luas banget karena dipikir gini ya, lu bisa masuk dalam satu kawasan untuk merencanakan sesuatu, mendesain sesuatu, atau merangkai tempat itu dari kacamata arsitek lanskap. Pertama, dari pembagian ruang, dari komposisi ruangan, terus penentu bangunannya, peletakannya di mana, gitu kan. Atau lu bisa juga kan, kayak gue bilang tadi, di dalamnya. Itu misalkan di taman kantor, atau taman kawasannya, gitu kan. Itu udah beda lagi tuh, tapi menurut gue tuh landscape tuh luas banget. Nggak cuma sebatas lu bahas tanaman di situ gitu. Tapi bisa nggak sih arsitek landscape itu ngerjain bangunan? Ya balik lagi masing-masing lah ya. Kalau itu. Tapi kita bisa ya nentuin bangunan sebelah mana ditaruhnya gitu. Itu bisa banget. Karena itu tadi, kita kalau dibicara makro, bahasannya itu di master planning. Ya gitu sih kalau menurut gua. Yang dikerjain anak arsitek lanskap sama arsitektur. Bedanya, menurut gua, landscape arsitek lebih makro. Lebih makro, bisa lebih mikro. Tergantung penempatan seorang arsitek lanskapnya itu ada di mana. Iya. Baik lagi ke posisinya yang didapat untuk di pekerjaan. Kalau menurut lu gimana tuh? Setuju nggak nih? Nggak kurang lebih sih karena kita profesinya sama, tempat kuliahnya sama, ya jelas setuju lah. Tapi gue punya pertanyaan agak pribadi sih. Kalau lu sendiri pernah ngerjain landscape yang kayak gimana sih modelnya? Yang pernah lu kerjain gitu? Yang pernah gua kerjain itu ya landscape kawasan. Kawasan yang paling gede tuh kawasan. Menurut gua karena gua pernah ada di dalam proyek tersebut mengerjakan satu kawasan dan gua bagian dari tim ahlinya landscape arsitek. Di situ gue bisa menentukan bukaan-bukaan, posisi bangunan, terus kayak posisi gerbang. Itu gue bisa dikasih kesempatan buat menentukan gitu. Kita diskusi bareng sama anak arsitek, sama profesi lainnya, banyak. Termasuk yang lalu lintas dalam satu kawasan itu. Jadi asik sih kalau buat di kawasan. Yang paling kecilnya tuh ya taman rumah tinggal lah. Kalau paling kecilnya ya, pengalaman gua mengerjakan pekerjaan landscape arsitektur itu ya rumah tinggal, perencanaan taman rumah tinggal. Kalau lu kan udah jelas nih. Apa? Pada Sen. Wah, banget nih pada Sen. Lalu kan udah jelas nih profesi landscape arsitek itu bukan cuma lu sekedar ini kan berarti apa? Bukan cuma sekedar praktisi, tapi juga lu bisa jadi akademisi. Iya. Itu tidak menutup kemungkinan bagi semua orang gitu, termasuk semua profesi. Makanya lu ada juga di posisi praktisi, ada juga di posisi akademisi. Mudah-mudahan ya. Semangat. Semangat dong. Nah, tadi karena cerita-cerita pekerjaan landscape itu bisa di kawasan, rumah tinggal, atau taman lingkungan mungkin ya. Hotel resort juga masuk kali ya? Iya, masuk. Termasuk gitu. Bandara gitu ya? Bandara, ya pokoknya segala sesuatu tempat di mana ada ruang luarnya itu landscape arsitek bisa masuk di situ. Nah, tadi di awal kan kita sempet ngobrolin itu tuh, landscape tuh gabungan seni dan ilmu. Kira-kira sebelah mana ya ngegabunginnya tuh? Nah, menurut lu sebelah mana? Kan
Kalau yang menurut gue nih, seni itu kan biar kenapa ilmu pengetahuan itu harus harus dikolaborasiin sama seni, karena seni itu biar biar pada saat diaplikasikan si ilmu pengetahuan itu berjalan secara efektif kan. Ya, ya. Ih, keren banget sih. Keren. So pinter banget. Soalnya lu Pak dosen. Nah, kalau kenapa kemudian sebaliknya, kalau kenapa seni butuh ilmu? Karena biar si seni itu saat diaplikasikan dia tuh berjalan dengan dimensi-dimensi yang emang fungsinya tuh tepat gitu. Iya. Ya mungkin gua kasih contoh kali ya. Yang lu maksud itu kayak gini nih. Kayak misalkan lu pergi ke hutan atau lu pergi ke tempat ada air terjun segala macam. Terus lu menghayal tuh dan jiwa seni lu meronta-ronta nih, pengen gue pengen nih air terjun, halu. Jadi lu pengen kan suasana hutan itu, suasana keheningannya, lu bisa aplikasi di rumah lu gitu kan. Ya, itulah gabungan ilmu dan seni. Secara praktek, teoritisnya kita pakai dari keilmuan landscape arsitektur, seninya dari hayalan-hayalan kita. Menurut gua ya, karena kan tadi tuh, lu mau bikin air terjun di rumah, bisa karena kan awalnya memang lu punya imajinasi bahwa air terjun ini bikin ini segala macam kan, bikin tenang pikiran apa segala macam kan. Lu pengen bawa itu ke rumah gitu. Gimana sih caranya? Dengan ilmu yang lu punya, penerapannya, khayalannya dari seni. Jiwa-jiwa seni lu kan pasti setiap orang punya jiwa-jiwa seni lah ya. Iya, kalau menurut gua. Bukan orang kali kalau nggak punya jiwa seni. Terus apa dong? Minimal orang ngomongnya pakai nada, kayaknya udah punya seni-seni lah gitu. Iya, benar. Kalau dia ngaca. Jadi semua orang memang berseni, hakikatnya. Iya. Cuman pengaplikasiannya itu ya butuh ilmu. Jadi biar balance, ilmu dan seni. Iya, makanya cocok tuh ya landscape arsitek. Nah, terus sebelum gua nih sebelum masuk ke landscape tuh udah tahu sih rumah ada tamannya, hotel ada tamannya, rumahan ada taman. Iya. Dulu tuh dikerjain mungkin sama kita sebut gardener mungkin ya. Ya. Nah, persamaan kita sama mereka tuh apa ya? Kalau menurut lu? Kalau menurut gua gardener sama kita persamaannya itu banyak. Nggak bisa lu sebutin kayak cuman satu karena menurut gua saling mengikat gitu loh. Kadang-kadang kita bahkan lebih nggak tahu tentang jenis tanaman itu apa, fungsinya buat apa. Karena mungkin gardener ini udah lebih terlatih karena dia di lapangan untuk jadi petani tanamannya kah, terus secara unsur haranya tanaman ini mesti begini, terus adanya di posisi teduh atau panas, itu kan maintenance-nya kayak gimana, mungkin itu mereka lebih tahu gitu. Jadi menurut gua kita bisa lebih berkolaborasi lah gitu sama mereka karena kan ya ilmu nggak cuma didapat dari bangku sekolah lah, tapi juga dari orang-orang yang memang secara praktek udah ada di bidangnya gitu. Walaupun kelebihannya kita menurut gua kita lebih berbicara kepada konsepnya, ide besarnya, gagasannya seperti apa sih. Kayak tadi tuh ilmu-ilmu yang kita dapat, penentuan tata letak bangunan, terus visual, terus keindahan, beautifikasi segala macam yang mungkin di gardener kita nggak dapat. Tapi secara praktek mungkin gardener lebih dapat gitu daripada kita karena kita bukan pengaplikasi tanamannya gitu. Jadi kita menurut gua ya berkolaborasi sama gardener. Karena juga yang dikerjain juga kurang lebih sama ya gitu. Iya. Kita juga butuh mereka juga mudah-mudahan butuh kita. Iya. Ya harus lah. Masa nggak butuh kita? Lu butuh nggak lo? Jangan ngadi-ngadi lu. Nggak begitu ya? Lu mesti butuh dong. Iya. Ya karena butuh lah. Iya, karena kalau kita kan kita pakai ya itu kita pakai seni dan ilmu, kalau mereka kan mungkin kita ntar tanya kali ke gardener yang gardener asli. Ya mungkin kalian tahu persamaan gardener sama arsitek landscape menurut persepsi kalian tuh kayak gimana? Bisa kalian bantu jawab di bawah meja. Tapi kalau insting sih mungkin mereka lebih terlatih sih ya. Iya. Setuju gua, setuju. Tangan dingin gitu, dia nanam apa gitu. Kalau kita mungkin bisa ngedesain nanam rumput di titik A gitu, tapi belum tentu hidup sih. Untuk nanamnya itu Iya. mungkin kita butuh mereka juga lah. Jadi kita ya bineka tunggal ika. Iya. Kita nyambung sih, bineka tunggal ika kenapa kan gitu. Ya kita kolaborasi lah. Nah, kita kan tadi udah ngomongin taman,
rumah segala macam, Iya. kawasan perumahan sampai sampai ke gardener yang bakal di proyek nanti kita kerjasama sama gardener atau. Nah, selain gardener ini kan pasti kalau di proyeknya yang skalanya makro nih yang gede, misalkan kita sebut resort lah ya. Iya, iya, iya. Kita pasti ketemu arsitek, teknik sipil, Banyak profesi lain lah ya. interior, MS segala macam, banyak lah profesi lain di satu proyek itu. Nah, kita nih pasti nih kerjasama nih sama mereka nih. Kayak misalkan yang paling sederhana nih, kita kan nanam tanaman nih, kalau balik lagi kita ke tanaman gitu. Sebelum nanam tanaman ya kita pasti kayak koordinasi dengan arsitektur bangunannya, Ya. apakah saat pekerjaan itu berlangsung, apakah saat kita pengiriman tanaman atau tanah gitu mengganggu atau mereka sudah selesai terus kita bisa masuk, kemudian apakah di tempat yang di Ya, ya, ya. itu ada kabel apa enggak, terus yang Berkoordinasi lah ya. Berhubungan baik lah. iya. Kalau mau Iya. berhubungan baik lah gitu. Kita kan di dalam proyek itu juga harus berhubungan baik lah dengan mereka tuh dalam teknik sipil, arsitek. Iya, iya, setuju gua, setuju. Karena itu ngebantu ya. Iya, ngebantu, terus kemudian juga jangan sampai apa yang kita kerjain mengganggu mereka ataupun sebaliknya. Iya, setuju gua, setuju. Dan siapa tahu juga setelah dari situ ada keberlanjutan kita bareng proyek lagi sama mereka. Jadi Iya. hubungan kita lebih enak. Itu lah. kebanyakan tuh kadang-kadang begitu juga tuh. Iya. Jadi misalkan dalam satu proyek kita kumpul, diskusi segala macam, kita nyaman sama apa lingkungannya, terus proyek itu selesai, kita dapat kerjaan lain yang orangnya masih sama gitu. Ya banyak sih yang begitu, banyak. Seru sih kalau di yang skala makro gitu, kayak kita ngobrol sama yang kerja gitu ya. Kita kayak ngopi-ngopi setelah pekerjaan beres dari yang kita datang bersih terus pulang kotor. Ya mungkin kalau dari gua nih yang dilakukan di proyek ya soal landscape arsitek nih dari profesinya mungkin ada bagian-bagian pekerjaan yang memang dia menjadi pilot, jadi pilot, atau misalkan profesinya dia sebagai landscape arsitek itu adalah desainer, Iya. perancangan. Itu masuknya di konsultan lah ya. Ada konsultan, terus ada lagi profesinya jadi kontraktor, jadi atau pelaksana aplikator. Pembuatnya di lapangan itu, yang merealisasikan di lapangan dari sebuah gambar si konsultan. Iya. Nah kan dari konsultan. Atau juga ada yang bagian maintenance. Maintenance ini kayak apa ya? Namanya tuh kayak ya maintain gitu. Kayak pemeliharaan. Jadi misalkan taman itu sudah terbangun, sudah sudah rapi, itu kan perlu dirawat gitu. Nah, ada juga yang di posisi sebagai maintenance. Ada juga sebagai MK, Iya. manajemen. Dalam satu proyek itu biasanya kalau misalkan dari MK, ada nih dari konsultan ngasih gambar ke pelaksana. Diterjemahkannya gambar itu oleh MK. Gitu. Ini kalau dalam skala proyek besar ya. Kalau cuman kecil-kecil biasanya itu yang MK tuh lewat tuh. Skip. Jadi langsung dari konsultan ke kontraktor. Gitu. Kalau itu sih ya itu ya, begitu. Iya, kurang lebih sih begitu. Ya Pak, ya kalau yang kita alamin sih seru sih kerja di landscape. Iya. Mau di proyek kecil, mau di proyek gede. Yang penting kan Iya. barokah. Amin, ya Allah. Iya. Ya mungkin dari gua ya soal apa yang kita bahas sekarang nih. Apa sih arsitektur lanskap itu? Menurut gua pribadi, arsitektur lanskap itu intinya bukan sekedar tanaman, bukan ngebahas soal tanaman aja. Banyak yang bisa dikerjain seorang arsitek lanskap. Profesinya sangat diburu di proyek-proyek. Profesinya sangat dibutuhkan di semua proyek, hampir di semua proyek dibutuhkan. Karena landscape arsitek ini sangat berkaitan erat dengan. Jadi landscape arsitektur itu menurut gua nggak cuma sekedar tanaman, banyak hal yang bisa dikerjain sama seorang landscape arsitek. Contohnya kayak tadi tuh, kayak udah kita ceritain ya, banyak manfaatnya kalau menjadi seorang landscape arsitek. Kalau menurut lu, Ja? Gimana nih? Ini nih, gue nambahin dikit deh. Kayak tadi kita ada yang kelewat dikit. Kalau kita tuh kan kita bisa dalam kita mendesain itu kita mempertimbangkan kayak perlindungan lingkungan, kayak kita seminimal. Nah, ya, aduh, lupa banget gua. Kan jadi ya emang apalagi di tengah-tengah isu-isu global warming. Ya, Kan butuh banget tuh pasti gimana caranya kita menciptakan iklim mikro di tiap-tiap tempat itu supaya meminimalisir kerusakan lingkungan tersebut kan. iya. Setuju, gua setuju. Terus kita bahkan bisa kalau masuk ke reboisasi juga kan kita bisa masuk ke situ. Karena emang kita
kita bisa tuh kayak menentukan jenis tanaman kalau balik lagi ke, Ya, terus selain itu kita menentukan berapa jumlahnya, terus ya banyak lah pokoknya. banyak ya, banyak. Saking banyaknya sampai kita bingung sebenarnya nih. Tapi coba nanti kita jabarin satu-satu. Apa aja sih yang bisa dikerjain sama arsitek landscape? Mungkin kita akan bahas satu persatu, kita pretelin sih tentang landscape arsitektur. Oke? Jadi mungkin gitu aja yang bisa kita bahas buat kali ini. Karena juga video prolog. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Kalian subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Segitu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pantengin terus Kasal, jangan sampai tinggalan.